Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke Kecamatan Rajagaluh di Kabupaten Majalengka. Dan di sana saya akan mengunjungi salah satu warung atau toko yang di depannya itu terdapat dua kuburan atau terdapat dua makam. Dan isunya, gosipnya, warung tersebut pesugihan lah, inilah, itulah, itu, tapi hanya pendapat miring orang-orang yang sirik saja, teman-teman. Nanti supaya lebih jelasnya kenapa alasannya di depan warung tersebut ada kuburan, terdapat dua makam, kita akan bertanya langsung kepada pemilik warung tersebut. Kuburan siapakah di depan warung tersebut ya, teman-teman? Nah, makanya tontonin terus video ini sampai selesai, sampai habis. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa membeli atau membangun rumah walaupun itu rumah sederhana untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju Kecamatan Rajagaluh atau menuju lokasi warung tersebut, karena spot perjalanannya melewati spot hutan terlebih dahulu, teman-teman. Ini saya sudah sampai di lokasi yang saya akan tuju, di mana di depan sebuah warung terdapat dua buah makam, dan ini lokasinya berada di daerah Kecamatan Rajagaluh, tepatnya di Desa Balagedog atau Kampung Balagedog ya teman-teman. Kebetulan di samping ini itu merupakan madrasah ibtidaiyah atau MD ya, atau madrasah diniyah ya teman-teman. Nah, itu anak-anak yang bermain di sekitaran sini. Ini berada di sekitaran area pegunungan ya teman-teman. Jadi di depan kita ini itu merupakan area perbukitan yang sangat indah banget, dan di sananya itu merupakan area aliran irigasi. Nah, untuk warung yang kita tuju atau toko yang kita tuju ini, yang ini nih teman-teman. Ini tokonya nih.
Nah ini sekalian promosi ya. Saya ini membuka perusahaan Rizkuna Aluminium dan Kaca, kusen aluminium, pintu jendela, berbagai macam lemari, kitchen set, etalase, gerobak, kanopi, baja ringan dan juga yang lainnya. Bisa menghubungi nomor yang ini. Nah ini mobil operasional perusahaan saya. Kita lanjut ke sebelah sini, dan untuk posisi makamnya sendiri berada persis di depan warung atau tokonya ya teman-teman. Nah ini posisi warung atau rumah makannya ya teman-teman. Nah ini terdapat 2 buah makam atau kuburan ya teman-teman. Kita coba lihatnya spotnya dari sini nih, dari pinggir jalan sini biar supaya kelihatan jelas ya. Dan untuk sekelilingnya ini merupakan area pesawahan, hamparan area pesawahan yang wow cukup lumayan luas banget, tapi namun sayang sawahnya sudah dipanen ya teman-teman. Nah, ini posisi makamnya sendiri ini berada di sini nih teman-teman. Namun sayang setiap saya menuju makam ini anginnya besar banget, jadi mohon maaf apabila ada suara noise angin yang masuk ke sini. Lalu ini makam siapa? Kita akan nanyakan kepada narasumber kita selaku pemilik warungnya ya teman-teman. Nah, ini jadi di depan ini kan area misalkan kita beli makanan atau minuman, kita nongkrong di sebelah sini. Ini berada di sini nih teman-teman, di samping kuburan atau samping makam. Untuk area sekitaran sininya, karena warungnya juga lumayan cukup luas banget ya. Kita coba melihat ke sini nih. Jadi kita makan dan minum di sini itu sambil melihat pemandangan yang eksotis atau bagus banget nih teman-teman. Ini di atas ini, namun kayaknya belum rampung atau belum selesai ya teman-teman. Nah setiap saya keluar dari kuburan tersebut, ini angin reda, tidak ada angin sama sekali. Tapi ketika mendekat ke area kuburan itu anginnya besar banget ya teman-teman. Ada apakah gerangan? Nah setiap saya kesini tadi kesana kan tuh kan mulai, kalau video kuburan itu angin mulai masuk tuh. Tapi ketika tadi di sana angin reda. Nah kita coba yuk lihat kondisi di dalamnya. Nah ini siapa ini? Mari ngopi bersama Mr. Mastur. Mr. Nazar, bohong ah. Dan ini Kang WK Jurang, gak boleh merokok tuh di konten saya mah, tutup dulu. Rokoknya sembunyiin. Harus merokok dong biar tidak jenuh. Ini kondisi di dalamnya, jadi seperti inilah teman-teman kondisi toko atau warung rumah makannya ya. Swalayan. Itu ibunya lagi, kalau istilah Sunda ngaladangan. Indonesia berladang ngaco. Hah? Lamun Indonesia kan Indonesia kan maksa jadi berladang. Oh gitu. Ya udah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah teman-teman kita berkesempatan ngobrol bersama Bapak selaku pemilik warung di sini yang depannya itu terdapat 2 buah makam atau 2 buah kuburan. Namun kita berbincangnya berhubung Bapaknya bahasa Indonesianya kurang lancar, jadi ke dalam bahasa Sunda saja, nanti diterjemahkan saya jelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Pak, punten ya tumaros upami perkawis makam di payunan warung Bapak, asal muasalna kumaha sih Pak teh bet aya makam di dia gitu. Ya makam meureun pangheulana perhitunganna. Pangheulana kumaha maksudna? Ya makam anu pangheula-heulana aya gitu. Di daerah dieu teh. Nya anu di dieu kitu di Cikoda kitu dari makam mah seueur di Balagedoge gitu. Ngan anu di dieu di Cikoda nya ieu meureun. Ari itu teh makam saha sih Pak nu payun teh? Nya duka ari makam nama da saweneh. Makam Pakakas cek saweneh anu sok jiaroh cenah eta sok nembonganna teh jalma. An kadua rubiah gitu. Jadi makam keramat maksudnya itu Pak. Ya duka ari makam karamat jeung teu nama. Ngan eta cek anu meutingan jadi sok nembongan situasi jalma. Oh. Ya, jadi teman-teman kayak gini tadi penjelasan si bapaknya itu kalau di sini tuh adalah daerah Cikoda ya Pak ya? Cikoda. Nah, yang 2 makam di depan itu, jadi ada yang berpendapat bahwa di sana itu di dalam kuburnya itu merupakan keris. Sependapat dan yang ada juga yang pernah ziarah ke sini mungkin tapa istilahnya atau menginap di sini ya Pak ya. Iya. Baca sholawat, dzikir dan juga yang lainnya itu yang mendatanginya atau nembongannya kalau bahasa Sunda itu penglihatan yang ziarah itu seseorang. Jadi orang ya Pak ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah makam keramat di sini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, upami ieu teh duluna naon sih Pak teh aya makam 2 teh gitu. Nya kapungkurna teh gitu. Kapungkurna mah jadi cek sejarah gitu teh. Jadi ari di dieu teh buyut koda teh meureun ieu anu disebutna. Buyut koda tangan ari di daerah Balagedog perhitunganana sebutna Balagedog. Jadi cek saweneh anu ieu mah anu kolot baheula ieu mah sok ngedenge gitu. Jadi di Cikoda di dieu teh anu erek jiwa nyieun dawuan keur manggul awi. Jadi pan hujan ngegerimis torelap pan sok aya gelap gitu. Tadi dieu teh perhitunganna anu erek anu rek nyieun dawuan jadi erek kagelap ngan keur manggul awi di tukangna perhitunganna aya bubu. Jadi si gelap eta teh jadi henteu nyamber jalma jadi kaburu asup kanu bubu teh. Jadi bubu teh paraginaheun lauk kosong perangkat lauk jadi bubu di dieu mah. Jadi asal usul nama Cikoda itu di sini tuh ada makam keramat namanya Buyut Koda dan Buyut kemungkinan Koda. Besar makam Buyut Koda itu yang di depan warung ini Pak ya. Iya. Nah sejarahnya di sini tuh mau bikin salah satu bangunan mungkin ya Pak ya lagi manggul bambu atau apa. Terus ada lagi hujan rintik-rincik, hujan deras ya Pak ya. Terus ada gelap. Ada petir ya Pak ya, ada petir, ada gelap. Tadinya mau nyamber ke manusianya ke orang tersebut, cuman lagi bawa apa tadi itu Pak? Bawa bambu jeung aya buuan di tukangna. Jadi perangkap ikan. Nah si gelap tersebut masuk ke perangkap ikan tersebut. Nah ini Pak, dengar-dengar sejarahnya dulunya ini juga warung ini dulunya tuh bekas pemakaman betul Pak? Pemakaman. Nya urang bae ya keur angon nya. Keur angon da urang angon ti leuletik. Jadi di dieu teh makam. Perhitunganna di dieu teh mun teu salama saya inget urang teh masih bah juru itu makam. Ya seueur tah da baheula mah di dieu teh tangkal kalapa. Itu kerap makam di dieu teh seueur ratusan teu? Naon? Sabaraha puluh makam kira-kira? Ya pinuh bae makam. Ngan peda ge tadina di nya ratusan jadi di baru di pola pelakan tangkal kalapa jadi tungtunganna beuki eueuh kan ayeuna tinggal 2. Nah jadi teman-teman kan tadi saya bertanya nih kepada si Bapak, Pak apakah betul di sini itu warung ini dibangun di atas makam? Iya kata si Bapak dulunya ini seingat Bapak waktu kecil karena Bapak ini budak Angon. Kalau budak Angon itu sering ngurus kambing, sering ngurus domba ya Pak ya. Nah terus
ini tuh emang terdapat di sini tuh puluhan makam bahkan ratusan makam ya Pak ya, ratusan makam. Namun mungkin seiring berjalannya waktu terus makam ini diratakan, dibangun madrasah ya Pak ya. Itu sawah heula. Oh, sawah. Jadi kan ini jadi sawah. Jadi di dia teh lain sawah heula. Mulaina sainget urang. Jadi di pelakan tangkal sampe jeung tangkal kalapa. Terusna makam teh ngalengit. Makam beki eueuh perhitunganna. Tuh bah tangkal cau itu bae ge. Aya makam perhitunganna terus non tangkal ieu anu sok kembangan teh. Samoja di ditu ge aya dongko ngetan mun teu salah mah 3 di dieu aya tah samoja ka ditu. Terus nu ieu rungkad ka dieu ieu mah geus beh dieu. Jadi samoja perhitunganna. Ya deh cek wilangan. Cek wilanganana makam teh beki eueuh. Jadi tinggal 2. Nah, tasa inget urang di dia bae ge ya mun nya lebah-lebah naman teh nya da ayeuna mah geus ieu bah dia bae ge aya makam gede ku bata 2 mun teu salah mah. Jadi teman-teman betul ini teh tanah pemakaman waktu Bapak kecil di sini tuh makam, cuman sering berjalannya waktu ada yang nanam jadi apa? Tangka sampe, pohon singkong, pohon kelapa. Jadi makamnya karena makam tidak terurus dianggapnya di rata gitu Pak ya. Jadi rata nama jadi di sawahan. Oh iya. Di sawahan heula. Keur waktu pilihan kuwu mun teh salahnya. Harita teh jadi eukeur di polah ku sawah. Pilihan kuwu teu meunang salah sahiji jadi berontak tanah desa. Perhitungan anak. Oke teman, siap Pak, makasih Pak ya. Untuk informasi itu mah jangan dilanjutin lah karena itu mah secara apa ya, bukan urusan kita itu mah urusan orang lah Pak ya. Nah jadi dulunya itu benar ditanami pohon singkong, ditanami pohon kelapa ya teman-teman, ditanami pohon kelapa karena mungkin ya namanya makam tidak terurus, rumput-rumput menjulang tinggi, dikira orang hanya tumpukan batu bata tersebut atau apa pada hancur, pada dibuang sedikit demi sedikit rata dijadikan sawah ya Pak ya. Nah, jadilah seperti ini sekarang. Jadikan bangunan. Jadi jadikan bangunan madrasah dimanfaatin buat masyarakat ya Pak ya, buat masyarakat. Nah Pak, waktu dijadikan sawah kan yang namanya sawah ada istilahnya disambut dulu, di apa dulu ya Pak ya, disambut heula atau napi kumaha. Nya teu katinggal meureun aya kain kapan anu kagali atau napi kumaha tulang belulang atau napi kumaha. Oh teu aya. Jadi ari ieu nama keur waktu keur ku saha. Jadi aya nu ngeuem kayu. Tah bali ieu pan ari bah dieu nama da tanah nengle lamun anu lalegok bah dieu nama jadi aya keur ngeuem kayu pan ngagali ke jero. Jadi saweneh mah nimu tulang. Oh. Gitu. Jadi awal mula ketemunya ada yang karena tanah pesawahan biasanya kalau di kampung itu yang udah nebang kayu buat kayunya buat dijadikan kusen, pintu atau jendela itu suka direndam dulu ya Pak ya, di air ladu. Ya direndam, pas lagi ngerendam itu menemukan tulang belulang. Ya, karena mungkin karena ini jelas ini bekas makam. Nah, ini Pak emangnya henteu ieu teh henteu sieun kumaha kitu upami wengi aya nu nembongan tanah kumaha gitu. Tapi dan teu ari nu nembongan mah ari urang nya pan urang osok leleb di dieu nya. Leleb teh naon Pak? Nya lamun cai teh kitu jadi neang cai lamun keur katiga pan hese cai leleb gitu. Jadi ari sawenehan mah urang can ngarasa manggihan rupa nu nembongan mah. Tapi suara osok. Suara naon teh Pak? Nya suara budak itu ieu rame. Heureuy juga kieu nya terus. Nya geus ganti suara bungkul daeuh nanaon gitu. Urang pernah keur meuting ti Kulon gitu di madrasah Kulon. Ari suara mah da suara budak, ari cenah nembongan itu ieu mah henteu. Nah, jadi pengalaman Bapak kan saya tanya Pak, apakah nggak merasa takut kalau misalkan malam hari? Ya kalau diri Bapak pribadi kalau melihat sosok-sosok mah belum pernah ya Pak ya. Cuman pas lagi benerin air buat karena kan kalau misalnya kemarau susah air, nyari air lah istilahnya teh mah. Suka di sini tuh suka mendengar suara anak-anak rame lagi main. Pernah juga di madrasah sebelah sana ya Pak ya, Bapak lagi istirahat atau lagi apa, itu sama juga mendengar suara anak-anak padahal dilihat nggak ada apa-apa. Enggak. Ngan dah sok nya sok suara budak cerik gitu ya sok aya. Jadi kalau suara anak yang nangis mah enggak ada.
Cenah ngejiligrig gitu ya, can pernah Ya, orang berarti, sampai kalau. berarti Bapak mah hanya sekedar mendengar suara-suara aneh, suara-suara yang di luar nalar, ada suara tapi nggak ada wujudnya, seperti anak kecil lagi menangis dan juga yang lainnya. Kalau pengalaman AA pribadi pernah nggak? Enggak. Belum pernah. Jadi hanya Bapak aja yang mengalami apa ya? Orang sok iya nanti penting ari barudakna jadi can pernah ulin tipe pan ari orang lamun di dia teh ya perhitungan nyawa di Cikoda sebutnya sawah Cikoda. Jadi lamun ari sawah mah lain sawah pribadi, sawah sewaan jadi geus emper salawe tahun. Urang jadi lumin tuh are cena wujud itu ieu mah teu pernah, tapi lamun suara ya pernah. Sering berartinya ai suara mah, tapi hari tinggal wujud. Jiligrig wujud tuh. Oh, can pernah ningali. Can pernah urang mah, tapi ari cek batur mah osok aya, tapi urang lumin tuh jam 1 pas miang ka sawah teh. Jam 2 can pernah pepanggihan ya. Ya untuk hoyong di panya. Ya teu hoyong gitu. Nya urangnya ge kitu jadi samemeh ieu teh nya urang ampun gitu nya osok nyalah gede letikna orang teh gede eling gitu tah ya orang teh istighfar eling gitu da urang teh aya nu musik malikeun urang gitu nya da makhluk meureun aya sarua urang aya gitu nya rejeng-rejeng gitu nya alhamdulillah hidup saling berdampingan. Jangan asal saling mengganggu ya Pak ya. Oke, Bapak terima kasih ya Pak ya atas waktunya mau berkesempatan nih diajak ngobrol-ngobrol sama saya bersama Kang Najar juga ya Pak ya. Tadi itu belum perkenalan nama Bapaknya siapa? Nama Duki. Bapak Duki. Kalau AA? Oman. Nah tadi lupa teman-teman di awal video kita nggak perkenalan. Ya semoga Pak Duki selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya ya Pak ya. Nah, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau diajak wawancara. Oke teman-teman, itu tadilah sepenggal kisah pemilik warung yang depannya terdapat 2 kuburan dan sejarahnya dulu tuh di sini tuh ada sebuah makam keramat Buyut Koda karena dulunya di atas warung tersebut juga ternyata ini bekas pemakaman umum ya teman-teman, terdapat puluhan makam bahkan nyampe ratusan makam. Namun seiring berjalannya waktu karena makamnya tidak terawat ya hilang begitu saja, hanya tersisa makam Buyut Koda. Dan sejarah makam Buyut Koda sendiri itu dulunya itu Buyut Koda itu datang ke sini itu mau membangun sebuah bangunan atau apa ya istilahnya tempat singgah atau peristirahatan. Namun pas hujan rintik-rintik, hujan deras, beliau itu sambil manggul bambu itu ada gelap menyambar. Tadinya mau menyambar beliau namun terkena sama perangkap ikan tersebut sehingga gelapnya masuk ke perangkap ikan ya Pak ya. Dan juga kata Pak Duki itu di setiap tengah malam suka kesini benerin air, nyari air kalau musim kemarau ya teman-teman. Karena ya maklum di mana-mana juga kalau musim kemarau susah air. Pas tengah malam itu suka mendengar di sekitaran sini tuh suara anak kecil rame banget, kayak rame anak kecil. Padahal pas ditengok tidak ada apa-apa. Namun Pak Duki tidak pernah merasa ketakutan karena mungkin sudah terbiasa. Kalau saya pribadi jujur mendengar suara tersebut, ada suara anak rame kayak anak sedang bermain tapi wujudnya tidak ada, mungkin udah lari kocar-kacir. Dan juga Pak Duki pernah di madrasah sana ya tidur atau sedang istirahat mendengar suara anak kecil sedang nangis. Pas dicari, dicek kemana-mana, ke setiap tempat itu tidak ada sama sekali. Bahkan dari sumber suara anak menangis di sana ada suara anak yang sedang menangis, itu tidak ada apa-apa. Ya mungkin itu ahli kubur, penghuni kubur yang di sini karena kuburan di sini itu tidak dibongkar. Jadi hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Makamnya tidak terawat, mungkin dianggap sama masyarakat dulunya itu hanya sebatas tumpukan bata biasa sehingga dibuang, diratakan, dijadikan sawah. Nah seperti inilah jadinya sekarang. Jadi ada sebuah madrasah, lapangan voli dan juga dibangun sebuah warung. Namun yang tersisa hanya terdapat 2 makam. Itu mungkin makam Buyut Koda, makam keramat Buyut Koda yang dijaga oleh apa ya istilahnya, namanya makam keramat kan harus dilestarikan lah, dicagar budayakan. Dan juga kata Pak Duki, waktu dulu ada yang mau merendam sebuah kayu di tanah ini itu kan dulunya sawah, sebelum jadi warung ini itu menemukan banyak banget tulang belulang. Wallahu alam bishawab, itu hanya sekedar cerita sepengetahuan Pak Duki, untuk kebenarannya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu.
Oke Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai detik ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.